Perkenalkan, nama saya Dinaila Zahra dengan NIM akhir 125 dari kelas D. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan kembali hasil diskusi dari Zoom meeting hari ini. Adapun yang pertama yaitu bagaimana tubuh dapat beradaptasi ketika sebagian organ pencernaan diangkat seperti pada operasi apendektomi atau pengangkatan usus besar. Jawabannya, setelah operasi apendektomi atau pengangkatan usus besar, tubuh perlu waktu untuk beradaptasi dan pulih. Proses pemulihan melibatkan penyembuhan luka, penyesuaian sistem pencernaan, dan pengembalian aktivitas yang normal, yang dapat memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada kondisi individu. Adaptasi tubuh terhadap pasca operasi pencernaan melibatkan berbagai proses yang kompleks, termasuk penyembuhan fisik dan penyesuaian fungsi pencernaan. Dengan perawatan yang tepat dan perhatian terhadap pola makan, pasien dapat kembali ke aktivitas normal seiring berjalannya waktu. Kemudian nomor 2 yaitu apa perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Jadi pencernaan mekanik adalah pencernaan penghancur fisik di mana gigi mengunyah makanan tanpa mengubah struktur kimianya. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim. Adapun contoh pencernaan mekanik yaitu mengunyah makanan dengan gigi di mulut. Kemudian pencernaan kimiawi yaitu pepsin di lambung memecah protein menjadi peptida. Kemudian contoh lainnya yaitu enzim amilase dalam air liur memecah pati jadi maltosa. Kemudian nomor 3, mengapa setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki enzim yang berbeda? Jadi, setiap organ memiliki lingkungan dan fungsi spesifik sehingga membutuhkan enzim yang disesuaikan dengan jenis zat makanan yang harus dipecah. Misalnya, mulut menghasilkan amilase untuk memecah karbohidrat, kemudian lambung menghasilkan pepsin untuk memecah protein dalam kondisi asam. Apa dampaknya jika salah satu enzim tidak berfungsi optimal? Jadi, jika salah satu enzim tidak bekerja dengan baik, maka zat makanan tertentu tidak dapat tercerna dengan sempurna dan tidak dapat diserap oleh tubuh, serta tubuh dapat mengalami gangguan pencernaan. Nomor 4, bagaimana sistem pencernaan menyesuaikan diri saat tubuh dalam kondisi berpuasa atau kelaparan. Jadi pada saat berpuasa atau kelaparan, sistem pencernaan beradaptasi dengan mengurangi aktivitasnya dan mengubah cara tubuh menggunakan cadangan energi. Organ pencernaan seperti hati akan mengubah glikogen menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi, sementara usus besar mengontrol penyerapan air untuk menjaga keseimbangan cairan. Nomor 5, apa perbedaan disakarida dan monosakarida dari segi struktur dan fungsinya dalam tubuh? Jadi, monosakarida dan disakarida merupakan dua jenis karbohidrat sederhana yang memiliki perbedaan utama dalam struktur kimianya. Monosakarida adalah unit dasar dari karbohidrat, terdiri dari satu molekul gula tunggal yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut melalui hidrolisis. Contoh monosakarida yang umum ditemukan dalam tubuh manusia antara lain glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Karena kebanyakan bentuknya yang sederhana, sehingga monosakarida dapat langsung diserap oleh usus halus tanpa proses pencernaan yang lebih lanjut. Dalam tubuh, monosakarida terutama glukosa berperan penting sebagai sumber energi utama bagi sel tubuh. Sementara itu, disakarida tersusun atas dua molekul monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosidik. Beberapa contoh disakarida yang sering dijumpai adalah sukrosa, laktosa, serta maltosa. Karena terdiri dari dua unit gula, disakarida harus dipecah terlebih dahulu oleh enzim spesifik di saluran pencernaan sebelum diserap sebagai monosakarida. Setelah dipecah, komponen monosakaridanya akan digunakan tubuh sebagai sumber energi atau disimpan dalam bentuk glikogen. Secara umum, baik monosakarida maupun disakarida memiliki fungsi utama sebagai penyedia energi bagi tubuh. Monosakarida memberikan energi secara langsung, sedangkan disakarida menyediakan energi setelah mengalami proses pencernaan. Nomor 6, yaitu apa peran enzim dan hormon misalnya gastrin, sekretin, dan CKK dalam regulasi pencernaan. Jadi, enzim dan hormon pencernaan bekerja sama untuk mengatur proses pemecahan makanan agar dapat diserap
oleh tubuh secara efisien. Enzim berfungsi langsung memecah molekul makanan, sedangkan hormon mengatur waktu dan jumlah pelepasan enzim serta aktivitas organ-organ pencernaan. Adapun peran hormon yaitu misalnya hormon gastrin berfungsi untuk merangsang lambung untuk menghasilkan asam lambung, dan enzim pepsinogen penting untuk mencerna protein. Kemudian sekretin adalah enzim yang dikeluarkan oleh usus halus saat makanan masuk dari lambung. Fungsinya untuk merangsang pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Adapun CCK yaitu cholecystokinin berfungsi untuk merangsang pelepasan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dari kantung empedu untuk membantu pencernaan lemak dan protein. Jadi, jika terjadi regulasi hormon, kelebihan gastrin dapat menyebabkan produksi asam lambung berlebih. Kekurangan sekretin dapat menyebabkan asam lambung yang tidak ternetralkan dengan baik, yang dapat menghasilkan atau menyebabkan iritasi usus halus. Gangguan pada CCK bisa membuat pencernaan lemak terganggu, misalnya muncul gejala seperti kembung, diare, dan kekurangan nutrisi tertentu. Nomor 7, apa yang terjadi ketika ada gangguan di mulut? Apakah itu bisa mempengaruhi proses pencernaan seluruhnya? Jawabannya, ya. Gangguan pada mulut bisa mempengaruhi sistem pencernaan karena mulut adalah bagian pertama dari saluran pencernaan. Contoh bagaimana gangguan pada mulut misalnya. Yang pertama, masalah gigi dan gusi. Sakit gigi dan gusi bengkak dapat membuat seseorang sulit mengunyah, sehingga tidak dapat mengunyah makanan dengan baik. Pengunyahan yang tidak sempurna dapat menyebabkan makanan tidak masuk secara optimal di lambung dan usus. Kemudian yang kedua, mulut kering. Air liur penting untuk memulai proses pencernaan karena mengandung enzim seperti amilase yang dapat memecah karbohidrat. Kurangnya air liur bisa menyebabkan kesulitan menelan dan gangguan awal pencernaan. Nomor 8, apakah ada peran usus buntu pada sistem pencernaan dan apa yang dapat menyebabkan penyakit pada usus halus? Jadi, usus buntu atau appendix memiliki fungsi yang kini hingga masih menjadi perdebatan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa organ ini berperan sebagai tempat penyimpanan bakteri yang baik, membantu pemulihan mikrobiota usus setelah infeksi. Meski tidak secara langsung berperan dalam proses pencernaan, usus buntu mendukung kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Sementara itu, penyakit pada usus halus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi bakteri atau virus, gangguan autoimun seperti penyakit celiak, inflamasi, dan penyakit Crohn, atau gangguan obat-obatan tertentu seperti NSAID yang merusak mukosa usus. Selain itu, pola makan yang tidak sehat, defisiensi enzim pencernaan, atau gangguan motilitas usus juga dapat memicu gangguan pada usus halus. Penyakit ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi, menyebabkan gejala hati seperti diare, nyeri perut, hingga malnutrisi jika tidak ditangani dengan baik. Nomor 9, bagaimana peran masing-masing bagian usus besar seperti kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens dalam memindahkan dan mengelola sisa makanan. Jadi, usus besar atau kolon memiliki beberapa bagian yang berbeda, masing-masing dengan peran penting dalam memindahkan dan mengolah sisa makanan. Misalnya, peran kolon ascendens membantu menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, serta memindahkan sisa makanan ke bagian berikutnya dari usus besar. Kolon transversum membantu untuk menyerap air dari elektrolit lebih lanjut dari sisa makanan, serta memindahkan sisa makanan ke bagian berikutnya dari usus besar. Kemudian, kolon descendens membantu menyerap air dari elektrolit terakhir dari sisa makanan, serta memindahkan sisa makanan ke sigmoid, kolon, dan rektum untuk dibuang sebagai feses. Nomor 10, bagaimana cara kantong empedu memecah makanan dalam sistem pencernaan? Jadi sebenarnya jantung dan empedu memiliki peran yang berbeda dalam sistem tubuh, dan hanya empedu yang berperan langsung dalam pemecahan makanan, bukan jantung. Jadi, empedu merupakan cairan yang dihasilkan oleh hati dan disimpan sementara di kantong empedu. Saat
Saat seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung lemak, kantong empedu akan melepaskan empedu ke dalam usus halus, tepatnya di bagian duodenum. Fungsi utama empedu adalah membantu proses pencernaan lemak. Empedu tidak memecah lemak secara kimia, melainkan secara fisik melalui proses yang disebut emulsifikasi. Sementara itu, jantung tidak berperan langsung dalam memecahkan makanan, melainkan bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ pencernaan agar organ-organ tersebut dapat bekerja secara optimal dengan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Nomor terakhir, nomor 11, apa perbedaan gerakan peristaltik di esofagus, lambung, dan usus, serta bagaimana perbedaan ini berkaitan dengan fungsi masing-masing organ. Jadi peristaltik adalah gerakan otot polos yang terjadi secara ritmis dan bergelombang di saluran pencernaan yang berfungsi untuk mendorong makanan. Meskipun prinsip pergerakannya sama, karakteristik peristaltik berbeda di esofagus, lambung, dan usus karena fungsinya pun berbeda. Jadi pada esofagus, gerakan peristaltik ini cepat dan terkoordinasi, bertujuan untuk mendorong bulus makanan dari faring menuju lambung. Umumnya terjadi satu gelombang peristaltik per menelan. Fungsi utama dari esofagus adalah untuk transportasi makanan, bukan pencernaan atau penyerapan, sehingga gerakannya lebih cepat dan satu arah. Kemudian di lambung, gerakan peristaltik lambung lebih lambat dan kuat, menghasilkan gelombang pencampuran dan penggilingan makanan yang membentuk kimus. Juga terjadi gerakan retropulsi, yaitu gerakan yang mendorong kembali kimus ke bagian atas lambung untuk dicampur lebih lanjut. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.